Mungkin panjenengan sudah pernah menyimak YouTube saya. Sedikit banyak pastinya kan sudah mengerti, memahami, dan mengetahui. Namun malam ini saya katakan sekali lagi kepada panjenengan sebagai peserta gembleng baru, bahwa apa yang sedang saya kaji, apa yang sedang saya praktekkan bersama ribuan para kadang saya, yang saya informasikan melalui konten-konten video di Putra Romo Channel, itu bukan tentang apapun selain tentang wahyu pancagaib dan sifat sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, yang tak lain dan tak bukan adalah isi daripada raga kita atau sang penggerak jiwa raga kita. Dan wahyu pancagaib inilah satu-satunya sarana, satu-satunya alat, saya ulang, hanya wahyu pancagaib inilah yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, sang penggerak jiwa raga kita sendiri. Jalan atau alat untuk menempuh atau untuk meraih atau untuk mendapatkan kesempurnaan abadi. Ingat, kesempurnaan abadi. Lah, kesempurnaan abadi inilah yang akan menyelamatkan diri kita hingga 7 keturunan ke kanan, 7 keturunan ke kiri, 7 keturunan ke depan, 7 keturunan ke belakang, 7 keturunan ke atas, 7 keturunan ke bawah. Jadi bukan tentang yang lainnya. Sedangkan cara-cara atau teknik-teknik di dalam prakteknya atau di dalam kelakuannya itu sangat gampang, mudah, dan ringan. Karena apa? Karena gratis, tidak menggunakan uang selain uang ongkos panjenengan berangkat dari rumah untuk datang ke sini. Juga tidak menggunakan puasa atau tirakat. Dan tidak menggunakan pati geni, tidak menggunakan ubi rampe, dan bentuk-bentuk penyiksaan diri lainnya. Hanya dengan melakukan patrap samadhi, menggunakan wahyu pancagaib dan sifat sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, dengan teknik-teknik khusus yang dibimbingkan di dalam manekung,
makan sepuasnya, tidur sepuasnya, ngerokok sepuasnya, medang sepuasnya, kesempurnaan abadi yang bisa menyelamatkan diri kita hingga 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah bisa kita dapatkan. Bisa kita dapatkan. Tidak cuma di situ, namun juga seluruh permasalahan-permasalahan duniawi yang selama ini menjebak kita, yang selama ini menyiksa kita, yang selama ini membuat kita menderita, akan terselesaikan. Sekali lagi, gampang, dekat, dan ringan. Namun jangan sekali-kali menyepelekan. Jangan sekali-kali meremehkan. Walaupun tidak menggunakan puasa, tidak menggunakan tirakat, tidak menggunakan uang, tidak menggunakan ubo rampe atau ube rampe. Namun jangan sekali-kali menyepelekan, jangan sekali-kali meremehkan. Karena apa? Karena selama panjenengan gembleng, panjenengan akan diproses melalui kemelekatan panjenengan terhadap duniawi. Dan apa yang melekat pada diri panjenengan itulah nanti proses yang akan panjenengan rasakan berat. Dalam hal apapun tidak ada sesuatu yang tanpa ujian, termasuk di dalam gembleng. Bukan berarti karena gembleng itu adalah gampang, ringan, dan hanya sebentar. Hanya membutuhkan waktu 4 hari 4 malam bagi yang sudah menyelesaikan dasarnya, yaitu kunci the power level 1, level 2, dan level 3 di rumahnya. Dan hanya membutuhkan waktu 7 hari 7 malam bagi yang belum menyelesaikan 3 level sebagai dasarnya di rumah. Tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Tidak membutuhkan waktu bertahun-tahun. Hanya 4 hari 4 malam bagi yang sudah menyelesaikan dasarnya. Dan 7 hari 7 malam bagi yang belum menyelesaikan dasarnya. Tidak menggunakan puasa, tidak menyiksa diri, tidak menggunakan uang selain ongkos perjalanan panjenengan dari rumah datang ke sini, dan tidak menggunakan bentuk ube rampe dalam jenis apapun. Panjenengan bisa memperoleh, bisa mendapatkan kesempurnaan abadi yang sesungguhnya adalah hak setiap manusia hidup, yang bisa menyelamatkan diri panjenengan hingga 7 turunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Namun jangan sekali-kali meremehkan, jangan sekali-kali menyepelekan, karena ini berat dan sulit. Sebab panjenengan belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa, tidak berat, tidak sulit. Karena manusia hidup memang dicipta untuk ini. Didesain untuk ini, dirancang untuk ini. Namun dikarenakan kita belum terbiasa, maka walaupun tidak menggunakan puasa, walaupun tidak menggunakan uang, walaupun tidak menggunakan tirakat, ube rampe, dan bentuk penyiksaan diri lainnya, tetap berat, tetap sulit jika belum terbiasa. Dibutuhkan kesungguhan dan tekad berani mati. Sebab karena puncak daripada apa yang sedang saya kaji
Dan apa yang sedang saya praktekkan bersama ribuan kadang saya adalah mati sak jeruning urip. Mati sebelum mati. Itulah puncaknya. Jadi, untuk siapapun yang takut mati, sebaiknya tidak menemui saya. Siapapun dia yang takut mati, jangan datang ke pesanggerahan saya. Silakan tetap di rumah saja. Nikmati ketakutanmu terhadap kematian itu yang sewaktu-waktu akan datang menjemput panjenengan. Mungkin panjenengan biasa merantau. Mungkin panjenengan biasa merantau jauh, berpisah dengan keluarga selama bertahun-tahun. Dan itu bukan masalah bagi panjenengan. Dikarenakan panjenengan sudah terbiasa. Namun, dikarenakan panjenengan belum terbiasa, sebab meninggalkan keluarga dalam keadaan bertuhan, panjenengan belum terbiasa. Artinya, ini berat. Dikarenakan panjenengan belum pernah meninggalkan keluarga dalam keadaan iman, belum pernah meninggalkan keluarga dalam keadaan bertuhan, ini tidak sepele. Mungkin panjenengan pernah merantau jauh keluar pulau hingga bertahun-tahun berpisah dengan keluarga. Dan itu bukan masalah. Karena apa? Karena panjenengan sudah terbiasa. Namun meninggalkan keluarga dalam keadaan bertuhan, panjenengan belum terbiasa. Maka jangan anggap remeh. Sebab belum terbiasa, panjenengan akan disiksa. Selama panjenengan gembleng, panjenengan akan disiksa. Disiksa apa? Disiksa rindu sama istri. Disiksa kepengen ngeloni istri. Disiksa rindu sama anak. Dan lain sebagainya. Padahal hanya 4 hari 4 malam. Tidak berbulan-bulan, tidak bertahun-tahun. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, panjenengan tidak masalah. Dikarenakan perpisahan panjenengan itu bukan dalam sikon manunggal. Perpisahan panjenengan bukan dalam sikon bertuhan. Perpisahan panjenengan bukan dalam sikon beriman. Melainkan berdasarkan usaha mencari nafkah untuk menafkahi anak istri supaya panjenengan dapat jatah kelon, gitu kan? Nah, kalau tidak dinafkahi, panjenengan tidak dapat jatah kelon. Nah, makanya demi mendapatkan kelonan itu, panjenengan berpisah dengan keluarga selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun, tidak masalah. Karena apa? Karena bisa jajan di luar sana kan. Namun berpisah dengan istri, berpisah dengan anak, berpisah dengan keluarga, berpisah dengan segalanya dalam keadaan bertuhan, dalam keadaan beriman, panjenengan belum terbiasa. Walaupun hanya 4 hari 4 malam. Dan jaminannya mendapatkan kesempurnaan abadi hingga 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Penempuhannya gratis. Tidak menyiksa diri. Tidak ribet menggunakan berbagai macam ube rampe dan lain sebagainya. Namun sekali lagi, jangan anggap sepele. Jangan remehkan. Dari 100% poro kadang saya yang sudah menyelesaikan gembleng,
ada 2%-nya yang gagal. Karena apa? Karena tidak mampu. Padahal saya tahu mereka pernah berpisah dengan keluarga selama bertahun-tahun ketika merantau keluar Pulau Jawa. Namun berpisah dengan keluarga hanya 4 hari saja, tidak mampu. Jadi dari 100% poro kadang saya yang berhasil menyelesaikan gembleng, ada 2%-nya yang gagal di tengah jalan. Ada yang tidak mampu kelon sama istri, menahan kepengen kelon sama istri. Ada yang tidak mampu menahan rindu sama anaknya. Ada yang tidak mampu takut kehilangan pekerjaan. Ada juga yang sampai disusul sama istrinya, dijemput sama istrinya, dipaksa harus mau pulang. Kenapa hal ini terjadi? Tujuan inti gembleng yang ditempuh dengan pengorbanan jiwa raga alias mati atau kematian adalah suci. Dikarenakan hendak menuju suci, maka seluruh prosesnya harus murni. Seluruh lakunya harus bersih. Disebabkan perjalanannya tidak menggunakan uang, tidak menggunakan puasa, tidak menggunakan tirakat, pati geni, tidak menggunakan uboe rampe, maka panjenengan akan diproses dengan cara lain, yaitu melalui kemelekatan-kemelekatan diri panjenengan terhadap duniawi. Nah, ini panjenengan belum terbiasa. Pasti berat di sini. Walaupun berpisah dengan anak istri 4 hari, rasanya 40 tahun. Walaupun hanya 4 hari 4 malam, tapi rasanya 40 tahun. Panjenengan mampu menahan kelon sama istri, menahan rindu sama anak, menahan ketakutan terhadap kegiatan-kegiatan yang panjenengan tinggalkan di rumah, maka kesempurnaan abadi akan menjadi hak milik panjenengan yang nantinya akan menyelamatkan diri panjenengan hingga 7 turunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, dan tidak berhenti di situ. Selain seluruh masalah-masalah atau permasalahan-permasalahan duniawi akan teratasi, tidak berhenti di situ. Tanpa ego, pamrih, arogan, panjenengan sedang melakukan pembersihan. Membersihkan apa? Membersihkan seluruh rumah sakit bagi keluarga panjenengan. Seluruh penjara bagi keluarga panjenengan. Seluruh penderitaan bagi keluarga panjenengan. Bahkan seluruh kuburan bagi keluarga panjenengan. Hasilnya luar biasa, bukan? Sudah pasti. Dikarenakan hasil yang akan kita dapatkan sebegitu luar biasanya, untuk menempuhnya sudah pasti tidak gampang.
untuk menempuhnya, untuk meraihnya, untuk mendapatkannya sudah pasti tidak gampang. Namun kalau panjenengan sudah terbiasa, gampang banget. Sebab panjenengan belum terbiasa menjadi tidak gampang. Karena belum terbiasa. Jadi, apapun kehidupan panjenengan di masa lalu, selama seumur panjenengan, kalau sekarang umur panjenengan 40 tahun, berarti seluruh kehidupan panjenengan selama 40 tahun itu dimurnikan, dibersihkan selama 4 hari 4 malam saja. Tidak butuh berbulan-bulan, apalagi 40 tahun seumur panjenengan. Nah, kalau umur panjenengan 50 tahun, berarti seluruh kehidupan panjenengan selama 50 tahun itu dimurnikan, dibersihkan hanya 4 hari saja. Dan pastinya ini tidak gampang karena panjenengan belum terbiasa. Maka sebab itu saya selalu memberikan motivasi bersungguh-sungguh dan berhati-hatilah. Ini tidak gampang. Ini berat dan rumit dikarenakan panjenengan belum terbiasa. Nah, kalau begitu, wah, yang belum punya anak istri lebih mudah ya, Pak Web. Jare sopo, kata siapa? Tetap diproses melalui karmanya masing-masing. Yang belum punya anak istri, mungkin dia tidak bisa menahan rindunya kepada ayam jagonya. Yang belum punya anak istri mungkin diproses dengan kerinduan yang teramat sangat terhadap kucingnya yang dia pelihara, terhadap anjingnya yang dia pelihara. Tidak ada satupun yang tidak akan diproses. Karena proses inilah yang akan memurnikan laku kita, yang akan membersihkan laku kita. Sebab tujuan kita atau tujuan yang hendak kita tuju adalah suci. Dikarenakan suci itu tidak bisa dicampuri oleh apapun dan tidak bisa tercampuri dengan apapun, maka yang dapat mencapai suci hanya satu bagian dari diri kita, yaitu hidup kita. Karena bagian diri kita satu-satunya suci hanyalah hidup kita. Dikarenakan hidup kita adalah ruh suci atau ruhnya Tuhan. Nah, hanya hidup kita inilah yang bisa mencapai suci, yang bisa memasuki suci, yang bisa manunggal dengan suci. Manakala hidup kita mencapai suci dan manunggal dengan suci, sudah pasti jiwa raga kita akan mati. Nah, melalui kematian sebelum ajal panjenengan menjemput, inilah gerbang terakhirnya untuk mendapatkan kesempurnaan abadi. Jadi kalau panjenengan takut mati, jangan sekali-kali menemui wong edan bagu di Gubuk Jenggolomane. Kalau panjenengan takut mati, jangan sekali-kali datang ke pesanggrahan Pesona Jagat Alit. Karena wong edan bagu yang ada di pesanggrahan ini adalah teman panjenengan di dalam kematian mencapai suci agar mendapat hak
kesempurnaan abadi, bukan yang lain. Jadi kalau takut mati, jangan datang ke pesanggerahan saya, jangan datang menemui saya. Diam saja di tempatmu sendiri, nikmati ketakutanmu kepada kematianmu yang sewaktu-waktu akan datang menjemputmu. Di dalam kemanunggalan jati, ketika melalui gerbang kematian, ada beberapa rahasia pribadi panjenengan yang nantinya pasti akan saya ketahui. Dan panjenengan harus siap menghadapi dan menerimanya. Untuk panjenengan yang rambutnya sudah memutih, apakah panjenengan bisa menerima kenyataan di dalam keabadian rambut panjenengan tetap putih seperti itu? Karena keabadian akan mengabadikan wujud panjenengan ketika panjenengan berhasil mencapai keabadian itu. Kalau panjenengan dalam keadaan wujud panjenengan yang seperti ini berhasil mencapai keabadian, maka wujud itulah yang akan terpertahankan. Maka wujud itulah yang akan terpertahankan untuk selama-lamanya. Dan panjenengan tidak bisa menyesalinya. Dengan kemudahan dan kedekatan serta keringanan yang sesungguhnya saya obral dengan cuma-cuma ini, cepat atau lambat, seluruh rumah sakit termasuk rumah sakit jiwa akan terhapus dikarenakan tidak ada pasiennya. Sebab setiap manusia hidup bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri. Penderitaan, kesedihan, kemiskinan akan terhapus. Tempat-tempat penjara akan terhapus. Keangkaramurkaan akan terhapus dan kuburan-kuburan akan terhapus, cepat atau lambat. Dan ini dimulai dari diri panjenengan masing-masing. Secara awam sudah bisa ditebak. Pasti penebusannya tidak gampang. Penebusannya tidak mudah. Namun saya buat mudah, saya buat gampang. Walau begitu, dikarenakan panjenengan belum terbiasa, maka perasaan panjenengan pasti akan merasakan berat. Perasaan panjenengan pasti akan merasakan sulit. Tapi seberat dan sesulit apapun itu hanya perasaan panjenengan. Bagaimana tidak saya katakan perasaan panjenengan? Hanya sebatas perasaan panjenengan. Lawang tidak ada kenyataannya. Masa iya? Makan tidur patrap samadhi kok sulit?
makan tidur patrap samadhi kok berat? Hah? Namun kenapa makan tidur patrap samadhi kok terasa berat, terasa sulit? Karena itu perasaan panjenengan yang belum terbiasa untuk merasakan kesempurnaan abadi. Perasaan panjenengan terlanjur terbiasa dengan yang sulit-sulit, yang berat-berat, agar supaya jiwa panjenengan sambat, mengeluh, protes, instruksi, tapi melakukan kesulitan-kesulitan lagi, nanti protes lagi, sambat lagi, mengeluh lagi, terus melakukan kesulitan-kesulitan lagi. Begitu, itulah perasaan panjenengan. Nah, perasaan panjenengan itu terbiasa seperti itu. Jadi belum terbiasa tentang hal-hal yang mudah, namun pasti, namun nyata, namun real. Hanya orang-orang yang belum tergugah kesadarannya yang mengatakan makan tidur patrap samadhi itu berat. Hanya orang-orang yang belum tergugah kesadarannya yang mengatakan makan tidur patrap samadhi itu sulit. Namun kalau puasa, tirakat, bertapa, menggunakan ube rampe yang harganya jutaan, dan masuk daftar bertapa itu antriannya jutaan, bayar jutaan, tidak terasa berat, tidak terasa sulit. Nah, perasaan panjenengan selama ini terbiasa di situ. Jadi ketika berhadapan dengan sesuatu yang gratis, ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak sulit, tidak menggunakan puasa, tidak menggunakan tirakat, tidak menggunakan ube rampe dan bla 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 bla, hanya makan tidur patrap samadhi, pasti perasaan panjenengan akan mengatakan berat dan sulit. Nah, karena yang akan panjenengan hadapi di dalam proses selama panjenengan gembleng adalah perasaan, maka bersungguh-sungguh dan berhati-hatilah. Sebab perasaan ini lebih sensitif dari rasa. Bahkan perasaan ini lebih ganas dari rasa. Namun seganas apapun, sesensitif apapun, hanya perasaan. Nah, kalau panjenengan sampai dikalahkan oleh perasaan panjenengan sendiri, ya itulah yang menyebabkan panjenengan seumur hidup itu menderita. Itulah yang menyebabkan seumur hidup panjenengan itu bermasalah. Yaitu ketakutan panjenengan terhadap perasaan panjenengan sendiri. Kalau takut sama bodyguard, wajar. Takut sama sundel bolong, wajar. Takut sama ular, wajar. Takut kok sama perasaan sendiri, kan nggak lucu. Maka nyatanya juga nggak ada, kenyataannya juga nggak ada. Sudah takut pada perasaan sendiri, kenyataan realnya juga nggak ada. Nah, selama ini kita terjebak di sini. Dikarenakan kita hendak menuju suci, hendak manunggal dengan suci, ini harus bersih, ini harus murni. Perasaan ini harus bersih, perasaan ini harus murni, sebersih semurni rasa. Perasaan ini harus manunggal dengan rasa. Kesimpulan artinya, selama panjenengan gembleng, panjenengan akan disiksa
oleh perasaan panjenengan sendiri. Nah, perasaan kita sendiri inilah penyebab dari kelemahan kita seumur hidup kita, yang membuat kita selalu menderita, terjebak, kesedihan, bermasalah, dan lain sebagainya. Hingga pada puncaknya, perasaan ini harus dimatikan, harus dikembalikan kepada asal-usulnya. Kemudian dilahirkan kembali sebagai perasaan baru yang masih polos, masih natural, masih bersih. Yang belum terdogma dengan berbagai macam yang menakutkan, yang mengerikan. Karena sesungguhnya yang menakutkan, yang mengerikan, yang mengkhawatirkan itu tidak ada. Semua itu menjadi ada dikarenakan terdogmanya perasaan kita dengan sesuatu yang menakut-nakuti kehidupan kita. Mendapatkan kesempurnaan abadi yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri hingga 7 turunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Tersempurnakan seluruhnya secara abadi hanya dengan melakukan patrap samadhi, mempraktekkan wahyu panca gaib, dan menggunakan sifat-sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Makan sepuasnya, ngerokok sepuasnya, medang sepuasnya, tidur sepuasnya. Apakah itu berat? Kalau panjenengan mengatakan berat, itulah hantu perasaan panjenengan. Kalau panjenengan mengatakan sulit, itulah hantu perasaan panjenengan. Yang selama ini seumur hidup panjenengan membuat panjenengan bermasalah-bermasalah. Sehingga mengalami penderitaan, kesedihan, dan lain sebagainya. Kalau puasa 41 hari, 41 malam. Pati geninya 7 hari 7 malam. Pendaftarannya 10 juta. Harga ube rampenya 7 juta. Panjenengan mengatakan berat, saya bisa terima. Panjenengan mengatakan sulit, saya terima. Keberatan panjenengan, sulitnya panjenengan saya terima. Lah ini makan sepuasnya, tidur sepuasnya, medang sepuasnya, ngerokok sepuasnya. Hanya melakukan patrap samadhi, mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan sifat sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Itu pun hanya beberapa saat ketika malam, selama 4 hari 4 malam. Tidak butuh berbulan-bulan, tidak butuh bertahun-tahun. Panjenengan mengatakan berat sulit, itulah hantu Tuhan perasaan panjenengan. Yang selama ini membuat panjenengan menderita dan bermasalah. Namun, siapapun yang takut mati
jangan nekat datang menemui saya di pesanggrahan Pesona Jagat Alit. Jangan nekat nemui wong edan bagu di Jenggolo Manik. Jangan nekat kalau takut mati. Tetap diam di tempatmu, nikmati saja ketakutanmu terhadap kematian itu yang sewaktu-waktu akan datang menjemputmu. Dan ingat, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghindari mati. Sedangkan untuk para kadang saya yang sudah berhasil menyelesaikan laku murni menuju sucinya dengan manekung atau gembleng, berusahalah semaksimal mungkin untuk mempertahankannya, karena panjenengan adalah manusia hidup yang paling beruntung. Sebab ada 2% dari 100% kadang saya yang gagal gemblengnya dikarenakan takut mati, dikarenakan tidak mampu menahan rindunya kepada anak istri, kepada pekerjaannya, kepada kepentingannya, dan lain-lain. Walaupun hanya 4 hari 4 malam. Padahal ketika dia merantau di luar pulau bertahun-tahun itu tidak masalah. Karena apa? Karena merantonya berdasarkan ego, pamrih, arogan. Bukan berdasarkan iman, bukan berdasarkan Tuhan. Nah ini tidak sama, jadi jangan disamakan. Ketika panjenengan merantau bertahun-tahun, berpisah dengan keluarga, jangan disamakan dengan berpisah dengan keluarga selama 4 hari 4 malam di sini. Jangan disamakan. Sedangkan untuk panjenengan yang masih dalam lingkup kesempatan, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Karena tidak ada kesempatan 2 kali. Kesempatan itu datang hanya 1 kali. Tidak ada sejarahnya kesempatan itu datang 2 kali sampai 3 kali. Tidak ada. Karena tekad panjenengan yang berani mati akan menyelamatkan alam semesta seisinya, terutama keluarga panjenengan sendiri. Jadi motivasi dari saya malam ini untuk panjenengan yang baru mengikuti gembleng, bersungguh-sungguh dan berhati-hatilah. Bersungguh-sungguh, berhati-hatilah. Karena apa? Karena panjenengan hendak mencapai alam semesta seisinya untuk menjadi hak milik panjenengan secara resmi dan secara sah. Lah, tentang ini dan soal inilah yang sedang saya kaji dan sedang saya praktekkan bersama ribuan para kadang kinasih saya. Bukan tentang yang lain. Dan pintu gerbang terakhirnya adalah mati. Karena hanya dengan kematian makhluk
bisa mencapai suci, bisa manunggal dengan suci. Sebab hanya hidupnya makhluk yang bisa mencapai dan manunggal dengan suci, bukan wujudnya makhluk. Namun saya katakan, jangan takut. Percayakan diri panjenengan kepada saya, dan saya akan bertanggung jawab penuh. Artinya, saya bisa mematikan, berarti saya bisa menghidupkan. Saya hanya butuh kesungguhan panjenengan dan kehati-hatian panjenengan di dalam patrap samadhi dan laku selama panjenengan gembleng bersama saya di pesanggrahan ini. Selama panjenengan gembleng, mata pelajaran yang panjenengan pelajari selama gembleng adalah tentang patrap samadhi, tentang teknik-teknik melakukan patrap samadhi, dan tentang teknik-teknik melakukan kebajikan di luar patrap samadhi. Itulah mata pelajaran utama yang panjenengan dapatkan selama panjenengan gembleng. Dikarenakan dua hal itulah yang nantinya akan panjenengan gunakan ketika panjenengan berkeluarga dan bermasyarakat. Sedangkan yang lain, bentuk pelajarannya akan saya wujudkan dengan buku Kunci The Power. Dan yang pasti, buku itu saya berikan dengan gratis pula. Jadi, dikarenakan saya hanya memohon atau meminta kesungguhan dan kehati-hatian panjenengan, bukan yang lain, maka bersungguh-sungguh dan berhati-hatilah selama panjenengan gembleng. Sebab kesempatan itu hanya datang satu kali, bukan dua kali, apalagi sampai 3 kali. Selain di sini, setahu saya belum ada. Artinya, panjenengan mencari di tempat lain yang tidak gratis, yang menggunakan puasa, yang menggunakan oberampe, tidak akan menemukan pengkajian dan pemraktekan kesempurnaan abadi. Walaupun itu tidak gratis. Jadi, untuk panjenengan sebagai peserta gembleng baru, dan untuk siapapun yang mungkin dalam persiapan hendak mengikuti gembleng, jangan main-main. Jangan main-main dan jangan anggap remeh. Sekalipun semudah itu, segampang itu, seringan itu. Jangan main-main, apalagi bermain-main. Ini tentang kesempurnaan abadi. Ini tentang keadaan Tuhan yang manunggal dengan makhluknya. Tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Dan ini tentang kemanunggalan Tuhan
dengan makhluk yang dikehendainya. Yang kejadiannya akan mewujudkan atau menyatakan atau menggenapi setiap firman-firman Tuhan yang sudah diturunkan. Seluruh firman-firman Tuhan yang sudah diturunkan untuk dikaji oleh manusia akan menjadi kenyataan. Sehingganya kita tidak hidup dalam halusinasi lagi. Tidak hidup dalam perasaan lagi. Tidak hidup dalam angan-angan lagi. Melainkan dengan kenyataan yang real dan natural. Asli sebagai manusia hidup sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Takut mati, jangan datang ke pesanggerahan ini. Takut mati, jangan temui wong edan bagu di sini. Karena mujizat yang wong edan bagu miliki untuk menemani siapapun mencapai keberhasilan manunggal dengan suci adalah mati. Karena mujizat yang dimiliki oleh wong edan bagu untuk menemani siapapun yang ingin berhasil manunggal dengan suci adalah mati. Jadi kalau takut mati, sekali lagi saya tegaskan. Sekali lagi saya katakan dengan tegas, jangan temui wong edan bagu. Jangan datang ke pesanggerahan ini. Silahkan datang ke tempat lain. Karena menemui wong edan bagu di pesanggerahan pesona jagat alit berarti akan mengalami keadaan yang sempurna lagi abadi. Yang bisa menyelamatkan diri hingga 7 turunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Bukan tentang yang lain. Tidak sedikit yang menyiksa diri untuk mencari ini. Meninggalkan semuanya hanya untuk mencari ini. Mengorbankan segalanya hanya untuk mencari ini. Namun ketika berada di ambang pintu, mereka mundur. Takut. Takut apa? Takut tidak bisa hidup kembali. Matinya gampang. Matinya gampang. Ambil tali, ikatkan pohon, kendat, mati. Ya enggak? Atau berdiri di tengah-tengah rel, nunggu kereta lewat, mati. Bisa gampang matinya. Makanya siapapun dia yang sudah terlanjur melakukan berbagai macam cara, mengorbankan segalanya, meninggalkan semuanya, ketika sampai di ambang pintu mundur. Mundur. Bagaimana mungkin tidak mundur? Lawang hanya bisa ditempuh dengan mati. Jenengan bertanya kemanapun tentang ingin menyaksikan Tuhan, pasti orang mumpuni yang menjawab pertanyaan panjenengan yang ingin menyaksikan Tuhan hanya satu. Kamu harus mati. Pasti itu jawabannya. Enggak bisa. Karena apa? Karena jiwa raga kita tidak mampu menyaksikan Tuhan. Yang mampu menyaksikan Tuhan adalah hidup kita. Nah, kalau hidup kita menyaksikan Tuhan, dikarenakan jiwa raga kita tidak mampu mengikuti, berarti hidup kita kan harus meninggalkan jiwa raganya.
alias mati kalau hidup kita keluar dari jiwa raga kita. Mengetahui ini gampang kan matinya? Matinya gampang, mengetahui ini matinya gampang. Namun setelah menyaksikan Tuhan, bisakah hidup lagi? Nah, ini perkaranya. Ini yang membuat mereka mundur ketika berada di ambang pintu ini. Gitu loh. Ketika berada di ambang pintu ini, mereka mundur. Karena merasa tidak yakin bisa hidup kembali. Makanya beberapa orang bijak mengatakan tentang ini dibutuhkan apa? Guru mursyid. Dibutuhkan guru wujud yang sudah pernah sampai di situ. Enggak asal guru mursyid, enggak asal guru wujud. Guru mursyid yang sudah pernah sampai di tingkatan itu. Karena siapapun dia yang sudah sampai di tingkatan itu pasti mempunyai mujizat. Mujizat apa? Menghidupkan. Nah, mursyid-mursyid seperti inilah yang dibutuhkan oleh para pelaku. Nah, panjenengan mendapatkan kesempatan ini, jangan sia-siakan. Panjenengan sudah berhasil mencapainya, jangan sia-siakan. Lah tentang tetek bengeknya, ini saya wujudkan dengan tulisan di dalam sebuah buku yang nantinya akan panjenengan dapatkan secara gratis setelah selesai gembleng. Artinya tinggal baca, hafal, praktek. Baca, hafal, praktek. Namun selama panjenengan gembleng, mata pelajaran yang panjenengan dapatkan hanya tentang patrap samadhi, teknik-teknik patrap samadhi dan teknik-teknik melakukan kebajikan di luar patrap samadhi. Dua hal ini yang terpenting. Karena inilah senjata panjenengan yang nantinya akan panjenengan gunakan setelah meninggalkan pesanggrahan ini. Tanpa dua senjata ini, apa yang saya tulis di dalam buku tidak bisa panjenengan praktekkan. Tidak akan bisa. Saya ulang. Kita tidak akan kenal yang namanya rumah sakit. Termasuk rumah sakit jiwa. Karena kita kenal dengan guru sejati kita. Kenal dengan hidup kita. Lah, hidup kita yang lebih viral disebut sebagai guru sejati ini lebih mengenal jiwa raga kita. Kalau antara raga dan hidup kita ini diibaratkan rumah, lah hidup kita ini tuan rumahnya, raga kita ini rumahnya. Nah, yang namanya tuan rumah sudah pasti tahulah seluk-beluk rumahnya. Jika sampai ada bagian rumahnya yang lumutan, tahu. Dan yang lebih bisa membersihkan lumut yang menempel di rumahnya adalah tuan rumah itu sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana bisa masuk rumah sakit? Apalagi rumah sakit jiwa. Lawang bisa menyembuhkan dirinya sendiri.
kita tidak akan mengalami penderitaan. Kita tidak akan mengalami kegagalan dalam bentuk apapun, penderitaan dalam bentuk apapun, kesedihan dalam bentuk apapun, kesusahan dalam bentuk apapun, masalah dalam model apapun. Karena apa? Karena kita bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Kita tidak akan melakukan kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan dalam bentuk apapun. Dikarenakan kita mengenal diri kita itu siapa, asal usulnya dari mana, ada di sini untuk apa, tujuan hidupnya hendak kemana, tahu. Nah kalau tahu seperti itu, bagaimana mungkin akan melakukan kejahatan, keburukan, kerusakan? Bagaimana mungkin? Tidak akan mungkin. Dan kita tidak akan masuk liang kuburan. Tidak akan masuk liang kuburan. Jadi tidak perlu takut harta benda panjenengan akan jadi rebutan anak cucu panjenengan. Karena kita tetap ada. Sebab apa? Lawang manunggal dengan Tuhan yang maha abadi, yang maha langgeng. Nah, selain itu, apapun kita bisa lakukan kalau kita mau. Dikarenakan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita dalam keadaan manunggal dengan Tuhan. Untuk mendapatkannya, hanya mempraktekkan. Wahyu Pancagaib menggunakan sifat dan sikapnya Wahyu Pancagaib itu sendiri atau iman. Dan melakukan kebajikan-kebajikan atau kebaikan-kebaikan. Dengan sadar diri, dengan tahu diri, dengan ingat diri, dengan mengenal diri. Tanpa puasa, tirakat, pati geni, ube rampe, uang, siapa yang tidak mau? Saya tahu seluruh manusia hidup mau. Tapi untuk bisa manekung, itu urusan Tuhan. Nah, panjenengan yang sudah sampai di sini, yang berarti sudah dipilih oleh Tuhan, bersungguh-sungguh dan berhati-hatilah. Sebab di luar sana ada jutaan bahkan miliaran manusia hidup yang ingin tapi belum bisa datang ke sini. Setelah datang ke sini, dipilih untuk datang ke sini, abot jarine. Katanya berat, katanya sulit. Ada apa ini? Hanya makan, tidur, patrap, samadhi. Berat, sulit. Ada apa ini? Ada proses. Karena itu proses. Untuk perasaan panjenengan. Walaupun mudah gampang, tetap akan terasa berat dan sulit bagi perasaan panjenengan.
Namun ingat, perasaan itu bohong, nggak ada kenyataannya. Jadi jangan mau dikalahkan sama perasaan panjenengan sendiri yang nggak ada nyatanya itu tadi. Nah, kalau mau dikalahkan oleh perasaan panjenengan sendiri, ya berarti panjenengan tidak boleh mengeluh. Kalau kehidupan panjenengan menderita, sakit, bermasalah, berkebutuhan itu ini, namun penghasilan tidak mencukupi, jangan ngeluh. Karena panjenengan mau dikalahkan oleh perasaan panjenengan sendiri. Jangan ingin manunggal dengan guru sejati. Jangan ingin tahu sejatinya Tuhan itu apa dan bagaimana. Jangan ingin. Karena apa? Karena panjenengan mau dikalahkan oleh perasaan panjenengan sendiri yang tidak ada nyatanya. Jika kedatangan ajal, kematian, jangan takut. Karena apa? Karena panjenengan mau dikalahkan oleh perasaan panjenengan sendiri. Jadi sadari dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup panjenengan. Jangan dengan perasaan panjenengan. Karena perasaan panjenengan yang sedang diproses. Kalau itu disadari dengan perasaan panjenengan, sementara perasaan panjenengan sedang diproses, wah kewalahan jenengan. Jadi sadari dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup panjenengan. Bahwasanya apapun yang panjenengan alami selama gembleng itu bohong. Nggak ada nyatanya gitu loh. Nggak ada nyatanya. Itu semu, itu ilusi. Itu bayangan-bayangan perasaan panjenengan. Sekali lagi, selama panjenengan gembleng, bagaimanapun keadaan panjenengan, jangan pernah lupa bahan dan asal-usul raga panjenengan. Jangan pernah lupa dengan bahan dan asal-usul jiwa panjenengan, dan jangan pernah lupa bahan dan asal-usul hidup panjenengan. Karena hanya dengan selalu mengingat raga, jiwa, dan hidup panjenengan, panjenengan akan mampu melewati apapun proses tersebut. Sehingga panjenengan bisa berhasil mencapai suci. Dengan pencapaian suci ini, panjenengan akan mengalami kemanunggalan jati dengan yang disebut-sebut sebagai Tuhan. Lah, Tuhan inilah yang akan menjadikan panjenengan bisa apa saja. Rahasia apapun akan terungkap. Kesulitan apapun akan terungkap. Masalah apapun akan terungkap. Sehingga panjenengan bisa bebas, merdeka. Tanpa beban kehidupan model apapun. Untuk panjenengan yang dari Jember nggih.
Ya, dari Jember. Jembernya mana? Wuluan. Untuk panjenengan yang dari Jember, karena panjenengan masih baru, motivasi dari saya, khusus buat panjenengan yang masih baru, nggih. Ikuti teknik-teknik atau tata cara yang dimotivasikan oleh Kadang selama panjenengan gembleng, ya. Jangan menggunakan cara atau teknik lain, nggih. Dari awal apa sudah menyelesaikan dasar dari rumah 3 level? Kunci the power itu sudah selesai 3 level sudah. Nah, berarti tidak dari awal kan? Hanya 4 hari 4 malam buat panjenengan. Kalau panjenengan konsekuen mengikuti petunjuk-petunjuk yang dimotivasikan selama panjenengan gembleng. Tidak berbulan-bulan dan tidak bertahun-tahun. Nggih. Apa ora luar biasa awake dhewe. Tidak semua orang dipilih. Setelah dipilih belum tentu dipanggil. Setelah dipanggil belum tentu diproses. Setelah diproses belum tentu berhasil. Andai saja setiap pelaku spiritual yang masih dalam proses pencarian megang Android pasti ketemu YouTube saya. Artinya mereka akan berbondong-bondong datang ke sini. Hanya saja sayangnya hampir seluruh pelaku spiritual yang masih dalam proses pencarian itu melepaskan diri dari yang namanya Android. Karena apa? Karena Android ini pengaruhnya luar biasa. Melebihi ilmu pelet loh Android itu. Makanya para musafir, para pelaku spiritual itu tidak mau pegang Android. Sekalipun pegang telepon tulalit yang nggak bisa buat muter video itu pun khusus jika kepepet menghubungi keluarga, bukan Android yang dipegang. Ya kalau semua pelaku spiritual musafir bergelut dengan Android pasti kepentok YouTube saya. Ya, dan mereka pas ini ya. Banyak sekali yang di-download makanya videonya. Nah, panjenengan yang melalui sarana Android bisa mengetahui tentang ini, nah itu harus mengucapkan terima kasih sama Android. Sebagai bentuk ucapan sama Android, istirahatkan selama 4 hari 4 malam Androidnya biar enggak panas dia. Iya, itu sebagai ucapan terima kasih. Ya, kalau Android itu bisa ngomong, ya kan coba aja. Kalau dipegang panasnya kan melebihi ini kan panasnya. Sambat ya, aduh sudah pusing aku ngelayanin kamu.
mengistirahatkan Android selama 4 hari 4 malam itu sebagai wujud terima kasih kita kepada Android. Karena Android, melalui Android panjenengan bisa mengetahui tentang ini. Selama 4 hari 4 malam itu enggak akan diblokir nomor. Nomor diblokir itu kalau sebulan lebih. Nah, tenggang waktunya aja setidaknya itu 1 bulan kan. Bahkan ada operator yang memberikan tenggang waktu masa aktif maksudnya yang 2 bulan 3 bulan ada. Ini hanya 4 hari, enggak, saya jamin enggak akan diblokir nomornya. Yang malam sibuk dengan video ini aja, motivasi. Nggak mau video lain. Namun betapapun kata-kata yang mengatakan berat, mengatakan sulit, mengatakan rumit itu hanya sebatas perasaan. Dan perasaan ini hanya bisa kita hadapi dengan sadar diri. Sadar diri yang dimaksud tidak lupa asal usul diri kita, tidak lupa jati diri kita, tidak lupa. Hanya dengan itu kita bisa menghadapi perasaan kita sendiri. Selain dihadapi dengan sadar diri, perasaan itu sensitif. Artinya dia gampang tersinggung. Nah, kalau dia sudah tersinggung, wah, poyang-payingan jenengan. Tapi dengan menghadapi perasaan kita sendiri, dengan sadar diri, dia bisa legowo. Nggih. Kadangan kita malam ini cukup sekian dulu, nanti kita sambung kali lain, nggih. Selamat berjuang. Sukses buat panjenengan. Tercerahkan kita semua dan terima kasih, nggih. Ya kayak ono wong pilang rejo kan. Sing bau reksa. Sing bau reksa pilang rejo.